Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sirah Nabawiyah dimanapun kalian berada, sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan kisah Rasulullah bagian yang ke-83. Umi Nini doakan semuanya sehat walafiat, dikaruniai panjang umur, agar bisa ketemu bulan Ramadan, bisa menjalankan ibadah di bulan suci yang penuh berkah, dan dikaruniai juga rezeki yang melimpah berkah manfaat, bisa dibelanjakan di jalan Allah. Dan tentunya kalian dimanapun berada selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umi Nini hadir bersama dengan JN YouTube channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Masih dalam pandemi COVID-19, Umi Nini ingatkan ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Setiap keluar rumah, apabila ada keperluan, selalu 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, juga olahraga, makan yang cukup, yang bergizi. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab yang 83 ini, ketika Abul As pulang ke Mekah, keluarganya berkata, biarlah engkau menceraikan istrimu saja, akan aku carikan pengganti yang jauh lebih cantik daripada istrimu itu. Namun Abul As itu amat sangat mencintai Zainab, sehingga ia berkata, di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi cantiknya, solehahnya seperti istriku. Nah, walau dihalang-halangi orang Quraisy, Abul As melepaskan Zainab untuk pergi ke Madinah. Di tengah jalan, orang Quraisy itu mengganggu unta Zainab, sehingga Zainab jatuh, padahal Zainab masih dalam kondisi mengandung. Akhirnya mengalami keguguran kandungannya. Begitu jahatnya orang Quraisy, ya, putri Rasulullah SAW yang manusia mulia yang dicintai Allah, putrinya tetap disiksa, pokoknya dalam hidupnya selalu dihalang-halangi. Beberapa waktu kemudian Abul As pergi ke Madinah sambil membawa dagangan-dagangan orang Quraisy. Namun saat tiba di dekat Madinah, sebuah pasukan patroli Muslim memergokinya, sehingga menyita barang-barang dagangan yang dibawa oleh Abul As tadi. Abul As diam-diam berlindung dalam gelapnya malam, dan Abul As bisa masuk ke Madinah, minta perlindungan kepada Zainab. Zainab melindunginya. Mengetahui hal itu, kaum muslim mengembalikan barang-barang dagangan yang dibawa oleh Abul As. Abul As itu adalah suami Zainab, sehingga Abul As dia pun segera pulang ke Mekah, mengembalikan semua barang itu kepada para orang Quraisy dan berkata, hai masyarakat Quraisy, masih adakah dari kamu yang barang-barang kamu yang belum kamu ambil? Tidak ada, jawab mereka. Engkau ternyata orang yang jujur dan murah hati. Ketika itu Abul As pun masuk Islam, alhamdulillah, dan kembali ke Madinah. Dengan bahagia baginda Rasulullah SAW mengembalikan Zainab kepada Abul As sebagai seorang istrinya lagi. Alhamdulillah, Abul As yang dulunya kafir menikahi
putri Rasulullah, padahal kan tidak boleh seorang wanita muslim dinikahi oleh laki-laki kafir. Dan di sini Al-Quran berbicara seputar peperangan. Berkenaan dengan peperangan tersebut turunlah surat Al-Anfal. Surat ini merupakan komentar ilahi terhadap peperangan tersebut. Komentar tersebut sangat berbeda dengan komentar-komentar para raja ataupun para panglima perang setelah meraih kemenangan. Pertama, Allah SWT mengalihkan pandangan kaum muslimin untuk melihat segala kekurangan akhlak yang masih ada pada dirinya mereka dan sebagainya, agar mereka berupaya untuk menyempurnakan jiwa mereka dan membersihkan dari kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian Allah SWT memuji segala hal yang ada dalam kemenangan tersebut berupa pertolongan Allah SWT secara gaib kepada kaum muslimin. Hal itu dikemukakan kepada mereka agar mereka tidak terperdaya dengan keberanian mereka, sehingga jiwa mereka menjadi sombong karena kemenangan tadi. Bahkan agar mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati Allah Subhanahu wa taala dan menaati Rasulullah SAW. Kemudian dia menjelaskan tujuan mulia yang melandasi Rasulullah SAW terjun dalam peperangan berdarah tersebut, dan menunjukkan kepada mereka sifat-sifat dan akhlak yang dapat menyebabkan kemenangan dalam peperangan. Kemudian berbicara kepada kaum musyrikin, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, dan para tawanan perang. Dia menasihati mereka secara baik dan membimbing mereka untuk tunduk kepada kebenaran. Selanjutnya berbicara kepada kaum muslimin seputar masalah perampasan barang dan menetapkan prinsip-prinsip masalah tersebut kepada mereka. Setelah itu Allah SWT menjelaskan dan menetapkan undang-undang peperangan dan perdamaian yang sangat mereka butuhkan setelah dakwah Islam memasuki fase tersebut, sehingga peperangan kaum muslimin berbeda dengan peperangan orang-orang jahiliyah. Kaum muslimin memiliki kelebihan dalam hal akhlak dan nilai, dan menegaskan kepada dunia bahwa Islam bukan sekedar teori, namun juga mendidik penganutnya secara praktis di atas azas dan prinsip yang diserukan oleh Allah SWT. Kemudian menetapkan beberapa ketentuan dari undang-undang negara Islam yang menjelaskan tentang perbedaan antara kaum muslimin yang tinggal di dalam batas negara Islam dan kaum muslimin yang tinggal di luar batas negara Islam. Pada tahun kedua Hijriah diwajibkan saum Ramadan, diwajibkan zakat fitrah, dan dijelaskan nisab zakat yang lain. Diwajibkan zakat fitrah serta meringankan beban yang dipikul oleh sejumlah besar kaum muhajirin, karena mereka adalah kaum fukara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara peristiwa yang terindah adalah hari raya pertama bagi kaum muslimin jatuh pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah meraih kemenangan dalam perang Badar. Alangkah indahnya hari raya yang membahagiakan itu yang Allah SWT berikan kepada mereka setelah mereka meraih kemenangan dan kemuliaan. Alangkah indahnya pemandangan sholat Id yang mereka lakukan setelah mereka keluar dari rumah-rumah mereka sambil mengumandangkan takbir, tauhid dan tahmid. Hati mereka penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada rahmat dan keridhoannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai nikmat kepada mereka dan didukung dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hal itu diingatkan kepada mereka dengan firman-Nya, yaitu Al-Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 26.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah dan orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Allah memberikan kamu tempat penetap yaitu di Madinah, mendukung kamu dengan pertolongannya dan memberi rizki kamu dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pertemuan hari ini untuk bab yang ke-83. Apabila ada tutur kata uni yang keliru dan salah ucap, mohon bisa dimaafkan. Dan semua yang melihat, jangan lupa taat beribadah, iman takwa, menjalankan semua perintah Allah yang benar dengan sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan bertakbir, tahmid, tauhid, ya, sholawat kepada Rasulullah SAW agar kelak di akhirat Allah meridhoi Rasul untuk memberikan syafaat kepada kita semua yang melihatnya dan semua kaum muslimin di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.